biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, Nak? Baik. Baik ya? Ya. Baik kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Ini Nak, itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beragama, ingat kalau kita diberi kenikmatan saat itu kita harus selalu mensyukuri. Gimana kita mensyukurinya itu? Dengan sholat. Ya, ingat itu. Jangan lupakan sholat. Yang kedua, selalu selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat salah satu pesan beliau itu. Beliau mengatakan untuk umatku belajarlah. Kenapa? Kalau kita belajar, insya Allah kita itu akan dinaikkan derajatnya. Kalian tidak mau? Kalian tidak kepengen derajat kalian dinaikkan? Mau. Atau orang tidak mau mana? Ya? Oke, itu sekedar motivasi awal dari Pak Guru ya. Oke, Tian, hari ini gimana? Apakah semuanya hadir semua? Ada beberapa yang tidak hadir, Pak. Siapa? Pertama, Siratul Islam dan Rizky Anugrah. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun tidak hadir, yang penting tetap semangat kalian mengajarnya. Oke, sebelum kita belajar, oke, seperti biasa, mari kita berdoa dulu ya. Nah, untuk pihak ketua kelas, Pak Guru minta silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma faqihni fiddin. Oke, kita mulai sudah siap ya. Oke, sebelum ini, Pak Guru ingin kasih tahu semangatnya ini. Oke, kita tes dulu ya. Oke, mana semangatmu? Semangatku. Mana? 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 Luar biasa sekali. Sekarang coba perhatikan ke depan. Oke, lihat itu gambar apa? Orang yang lagi Oke. Sekarang coba, apakah kalian sudah makan atau sarapan pagi sebelum ke sekolah? Oke, pagi sarapan apa? Nak? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang lainnya adik, pagi itu sarapannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng juga. Semuanya nasi goreng? Ya. Oke, sekarang Pak Guru pengen tanya ini. Kalau kita tidak sarapan pagi berangkat ke sekolah, apakah ada efeknya? Oke, coba satu orang angkat tangan. Siapa yang menjawab? Mahir. Tubuh merasa lemas, tidak bertenaga. Tubuh terasa lemas, tidak bertenaga. Itu salah satu efeknya kalau kalian tidak sarapan. Makanya nanti ketika belajar, kalian merasa mengantuk, kalian merasa lelah. Sehingga apa? Ilmu disampaikan itu tidak masuk ke kalian. Makanya anak lebih baiknya sebelum kalian ke sekolah itu sarapan ya. Oke. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pasti kita nggak bahas tentang memasak ya. Nah, yang kita pelajari ini yang berkaitan dengan makanan, kira-kira kalian tahu apa? Ini yang kita pelajari, yaitu kita belajar tentang nutrisi pada makanan. Nah, ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari, yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik menumbuhkan sikap tanggung jawab. Pertama ini sikap kalian, sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Terhadap tugas yang diberikan itu kalian dapat kerjakan. Kalian akan dinilai. Ya. Yang kedua, melalui kajian pustaka dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi nutrisi pada makanan dengan tepat. Ya. Yang ketiga, melalui pengamatan dan kajian pustaka, peserta didik dapat menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan kemasan. Ya. Dan yang keempat, melalui kajian pustaka, peserta didik dapat menganalisis
energi. Dan terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok dan identifikasi pada makanan kemasan, kalian akan melakukan namanya presentasi. Nah, coba dari tujuan pembelajaran ini ada yang tahu apa saja yang kita lakukan hari ini? Kira-kira apa ya? Dari tujuan kita ini, coba lihat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kelompok. Apa ya? Kerja kelompok. Ya, itu pertama. Ya, ada namanya kerja kelompok. Yang kedua, ada yang namanya kajian pustaka. Kalian tuh sering membaca, ada tugas yang diberikan. Dan nanti juga itu ada yang namanya presentasi. Paham ya? Oke. Nah, selain tujuan tadi, ada juga penilaian yang Pak Guru ambil. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Keterampilan itu mengenai diskusinya nanti itu dan presentasinya. Oke. Kira-kira ketika kita belajar ini ada apa manfaatnya? Ketika kita mempelajari tentang nutrisi makanan ini. Ya. Ada. Apa? Mengetahui nutrisi yang ada di makanan. Oke. Untuk mengetahui nutrisi pada makanan. Untuk apa itu? Buat apa sih kita mengetahui nutrisi pada makanan? Agar tercukupnya kadar gizi di tubuh. Oke. Agar tercukupi kadar gizi, masya Allah. Ya, supaya kalian sempurna ketika kita ini ya mempelajari ini, kalian itu tidak sembarangan lagi memilih makanan. Kalian akan memilih makanan yang baik untuk tubuh kalian. Dan kalian dapat menjaga sistem pencernaan kalian. Kenapa? Karena sesuatu yang kalian makan pasti itu akan pergi ke pencernaan kalian, perut kalian. Paham ya? Oke. Perhatikan gambar ini. Oke. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu gambar apa itu? Gambar orang. Gambar apa? Manusia. Gambar yang sebelah kanan itu gambar orang apa? Orang kekurangan gizi. Orang gizi. Yang sebelah kanan kira-kira kenapa bisa terjadi hal yang begitu? Kenapa bisa ada kekurangan gizi? Kenapa ada juga yang kegemukan? Kenapa? Ada ekonomi, karena ekonomi makanya ada yang kekurangan gizi, ada yang kegemukan. Kenapa ekonomi itu? Selain itu ada apa kira-kira? Ya? Apakah tidak berkaitan dengan sesuatu yang kita makan? Apakah kalau kita makan itu tidak berkaitan dengan kekurangan gizi ataupun kepada yang kegemukan itu? Kira-kira makanan kemasan itu apakah makanan yang sehat untuk yang makan? Kurang tepat. Belum ada yang tahu ya. Makanya pada hari ini kita akan melakukan namanya pengamatan. Ya, Pak? Oke. Sekarang coba kita akan bentuk kelompok. Sebelum bentuk kelompok, semuanya sudah pasti pegang makan kemasannya ya. Oke. Sekarang kelompok 1 itu kelompoknya Pia, kelompok 2 itu kelompoknya Luki, kelompok 3 kelompoknya Arya, dan kelompok 4 kelompoknya Mahir. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya. Kalau sudah bagi kelompoknya, Pak Guru akan bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Belum? Sudah ya? Oke. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya dan baca baik-baik perintahnya. Bukan, kampung gandum. Lihat sini. Jangan lupa Arya tulis tentang soal lingkungannya. Jangan lupa tulis satu ininya. Kata AL ini. Ingat, jangan lupa tulis satuannya untuk yang energi itu ya. Mahir sudah. Oh,
Coba untuk produknya, ya yang ini 60 kg ini berapa? Coba, ya ini belum, coba lihat. Jangan lupa tulis satuannya, ya. Oke, lanjut Mayer, coba dicari dulu ini anak. Oke, lengkap. Sebelum kita lanjut kegiatan kita ini, Pak Guru cek lagi sekali lagi semangatnya, bisa? Bisa. Oke, mana semangatmu? Mana? 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 Bagus sekali. Adalah kita presentasi. Waktunya showtime, ya. Nggak usah takut, ya. Presentasi apa yang dia dapat. Nggak usah takut salah dan tidaknya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari penyelidikan nutrisi makanan kemasan dari kelompok kami. Yang pertama, kami menyelidiki nutrisi dari makanan feed bar atau makanan kemasan. Komposisi produk komposisi produknya coklat kompor putih, crispy beras 27,6%, oat 11,33%, kismis 6,24%. Dan selanjutnya, jika kalian mengkonsumsi dua makanan kemasan tersebut sudah memenuhi kecukupan penyakit hari kalian. Sekian dari kelompok saya. Jika ada yang ingin memberikan pendapat, silakan. Ada? Oke, nggak apa-apa, nggak ada ya? Sudah sempurna ya? Nggak ada yang komen? Oke, nggak apa-apa. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Rian. Kelompoknya Rian, silakan duduk. Nah, sedikit ingin Pak Guru sampaikan tentang presentasi anak. Usahakan presentasi itu kalian suaranya besar, ya. Apa yang kita sampaikan itu didengar oleh temannya, itu minimal ya. Jangan sampai kalian presentasi dan dibaca sendiri, teman-temannya enggak dengar. Nah, oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang coba perhatikan ini. Berdasarkan hasil kerja kalian, ada pertanyaan Pak Guru ini. Bagaimana solusi agar terhindar dari masalah dua ini? Kalian tadi kan sudah jawab di LKPD kandungan tadi kan? Nah, kira-kira kembali ke permasalahan kita di awal tadi, kenapa kita memilih nutrisi ini? Karena ada masalah ini. Coba kemukakan pendapat kalian. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari solusi? Ada yang berani jawab? Tadi ada di LKPD kalian. Apakah kita harus setiap harinya itu makan terus? Apakah makanan itu kita semuanya itu makan, yang kita belanja itu harus itu terus? Mahir, apa menurutmu supaya terhindar dari ini? Yang pertama kita harus mencukupi kalori itu, kita tidak boleh terlebih-lebihkan. Bagus sekali. Mencukupi kebutuhan kalori, ya, mencukupi kebutuhan nutrisi kita, ya. Kalau kita sudah mencukupi, itu tidak boleh melebihi juga, tidak boleh juga kurang. Nah, ingat, makanan yang kalian makan itu harus sehat, harus mengandung yang namanya 5 nutrisi, ya. Oke, sebagai penutup kita sebelum kita selesai, Pak Guru ingin evaluasi sedikit ini. Apakah ada sesuatu yang dapat berdasarkan kegiatan kita hari ini? Coba ya, perhatikan depan. Ada kuis ini, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, ini Susi merasa berat badannya semakin lama semakin bertambah. Untuk menghindari resiko terkena berbagai penyakit karena obesitas itu kegemukan. Nah, maka dia memutuskan untuk melakukan program diet dan berolahraga. Makanan yang harus dikurangi agar program dietnya itu berhasil adalah makanan yang mengandung apa? Coba Arya duluan. Karbohidrat dan lemak. Yakin? Yakin? Oke, coba kita cek. Apakah karbohidrat dan lemak? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Arya. Apakah tidak ada yang kamu dapat? Apakah yang kamu dapat dari kita ini? Coba, Pian.
nutrisi pada makanan itu ada berapa? Yang tadi itu, yang pertama ada namanya Karbohidrat, karbohidrat, apalagi lemak, apalagi protein. Ya itu semua yang kalian dapat kan? Ya. Nah, untuk itu Pak Guru ingatkan, insya Allah pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan hari Senin dan kita akan mempelajari namanya materi tentang sistem pencernaan lebih ke organ-organ tubuh. Ya, untuk itu Pak Guru minta ini tugas, tapi tugas ini tidak berat-berat amat. Tugas membaca di rumah. Tugas membaca buku paket. Kalian baca organ-organ pencernaan apa yang ada pada tubuh manusia. Paham Pak Mi? Oke, sekali lagi, Pak Guru lagi cari dan baca organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan manusia. Oke, mana lagi pertanyaannya? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau begitu, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.